Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II membahas soal posisi kedua negara dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza Palestina. Langit aman sore itu tampak cerah ketika iring-iringan kendaraan resmi memasuki kawasan Istana Basman. Di jantung ibu kota Yordania, pertemuan dua pemimpin negara berlangsung dalam suasana penuh simbol dan makna strategis. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu langsung dengan Raja Yordania, Abdullah II. Pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan bagian dari rangkaian manuver geopolitik yang lebih luas, terutama terkait masa depan Gaza dan Palestina. Dalam percakapan yang berlangsung di Istana Basman tersebut, kedua pemimpin menegaskan kesamaan sikap dan komitmen dalam mendukung upaya perdamaian serta kemerdekaan Palestina melalui Forum Dewan Perdamaian Gaza Palestina atau Board of Peace. Kunjungan ini menjadi sorotan karena datang pada momentum yang sangat sensitif. Dunia masih menyaksikan eskalasi dan dampak kemanusiaan yang serius di Gaza. Di tengah situasi tersebut, Indonesia dan Yordania mengambil posisi yang tidak sekadar retoris, tetapi mulai bergerak pada level implementasi. Salah satu isu paling krusial yang dibahas adalah rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Angka ini bukan angka kecil. Ia mencerminkan keseriusan, kesiapan, sekaligus keberanian diplomatik Indonesia dalam memainkan peran lebih aktif di panggung internasional. Upacara penyambutan kenegaraan berlangsung khidmat, pasukan kehormatan berjajar rapi, bendera kedua negara berkibar berdampingan, dan lagu kebangsaan dikumandangkan dengan penuh hormat. Simbol-simbol ini penting. Dalam diplomasi, gestur dan tata upacara mencerminkan kualitas hubungan bilateral. Fakta bahwa Raja Abdullah II secara langsung menyambut dan bahkan mengantar Presiden Prabowo menuju pangkalan militer Angkatan Udara di Marka menunjukkan kedekatan personal sekaligus kehangatan hubungan kedua negara. Diplomasi personal seringkali menjadi katalis yang mempercepat terwujudnya kesepakatan strategis. Pertemuan ini sejatinya merupakan kelanjutan dari komunikasi intens yang telah terjalin sebelumnya. Pada November 2025, Raja Abdullah II sempat bertemu Presiden Prabowo di Jakarta. Kemudian pada April 2025, pertemuan kembali digelar di Amman. Artinya, hubungan Indonesia-Yordania tidak bersifat episodik, melainkan berkelanjutan dan terstruktur. Dalam diplomasi modern, kontinuitas adalah kunci. Ia memastikan bahwa kesepakatan yang dibahas tidak berhenti pada pernyataan bersama, tetapi diturunkan ke dalam kebijakan konkret. Selain isu Palestina, kedua negara juga memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis. Agrikultur menjadi salah satu fokus, mengingat Yordania memiliki pengalaman dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah kering, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi pangan tropis. Kolaborasi di bidang pendidikan, sains dan teknologi juga diperluas. Pertukaran mahasiswa, riset bersama, dan pengembangan inovasi menjadi bagian dari diskusi. Namun yang paling menarik perhatian adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam pertemuan sebelumnya di Jakarta, Raja Abdullah II sempat membuka peluang investasi bagi Indonesia di sektor energi Yordania. Negara tersebut memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, termasuk tenaga surya dan angin. Kehadiran menteri-menteri terkait dalam delegasi Presiden Prabowo kali ini mengindikasikan bahwa pembahasan tidak lagi berada pada tahap eksplorasi awal, melainkan mulai masuk fase implementasi. Diplomasi ekonomi berjalan paralel dengan diplomasi politik dan keamanan. Namun demikian, fokus utama pertemuan tetap berada pada dinamika geopolitik kawasan. Indonesia dan Yordania sama-sama menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza Palestina, sebuah forum internasional yang membahas langkah-langkah konkret untuk meredakan konflik dan mendorong solusi jangka panjang. Rapat pertama forum tersebut sebelumnya digelar di Washington, D.C.
Dalam forum itu, berbagai negara mendiskusikan pendekatan multilateral untuk mengurangi eskalasi dan memastikan perlindungan warga sipil. Presiden Prabowo dalam pertemuan di Amman menegaskan bahwa posisi Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Sikap ini bukan hal baru bagi Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, dukungan terhadap Palestina telah menjadi bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Namun yang membedakan konteks kali ini adalah dimensi operasional yang mulai mengemuka. Rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian menunjukkan pergeseran dari diplomasi normatif menuju diplomasi partisipatif. Dukungan Raja Abdullah II terhadap rencana tersebut menjadi faktor penting. Yordania memiliki posisi unik dalam isu Palestina. Secara geografis berbatasan langsung dan secara historis memiliki keterkaitan sosial politik yang mendalam. Dukungan Amman terhadap inisiatif Indonesia memperkuat legitimasi regional langkah tersebut. Dalam kalkulasi geopolitik, restu negara kunci kawasan sangat menentukan keberhasilan misi perdamaian. Pertanyaan berikutnya tentu mengenai skema implementasi. Pengiriman pasukan perdamaian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Ia memerlukan mandat internasional, koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta persetujuan berbagai pihak terkait. Selain itu, faktor keamanan di lapangan menjadi variabel utama. Gaza bukan wilayah yang stabil. Tantangan logistik, resiko keamanan, dan dinamika politik lokal harus diperhitungkan secara matang. Karena itu, diskusi Indonesia-Yordania tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga teknis dan operasional. Kunjungan ini juga tidak dapat dilepaskan dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo sebelumnya ke Amerika Serikat dan Inggris. Dalam diplomasi, urutan kunjungan seringkali mencerminkan strategi. Setelah berinteraksi dengan kekuatan Barat, Presiden Prabowo melanjutkan komunikasi dengan mitra kunci di Timur Tengah. Pendekatan ini memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan. Indonesia berusaha membangun jembatan komunikasi lintas blok, sekaligus mempertahankan prinsip independensi kebijakan luar negeri. Simbol kuat terlihat ketika Raja Abdullah II secara langsung mengantar Presiden Prabowo menuju pangkalan udara sebelum keberangkatan ke Uni Emirat Arab. Gestur tersebut bukan sekedar formalitas, ia mengirim pesan kepada publik internasional bahwa hubungan kedua pemimpin berada pada tingkat kepercayaan tinggi. Dalam situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian, kepercayaan personal antar pemimpin menjadi aset strategis. Peran Indonesia dalam isu Palestina selama ini lebih banyak berada pada tataran diplomatik dan kemanusiaan. Indonesia aktif mengirim bantuan logistik, dukungan medis, serta melakukan advokasi di berbagai forum internasional. Namun, rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian berpotensi mengubah persepsi global terhadap Indonesia. Negara ini tidak lagi hanya berperan sebagai pendukung moral, melainkan aktor operasional dalam menjaga stabilitas kawasan. Tentu saja, langkah tersebut akan menghadirkan konsekuensi. Di dalam negeri, kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang solid. Pengiriman pasukan dalam jumlah besar ke wilayah konflik membawa implikasi anggaran, kesiapan militer, dan resiko keamanan bagi prajurit. Pemerintah harus memastikan bahwa semua prosedur konstitusional dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan. Transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci agar kebijakan ini dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab global Indonesia. Di tingkat internasional, reaksi berbagai negara akan beragam. Sebagian mungkin melihatnya sebagai kontribusi positif terhadap perdamaian. Sebagian lain mungkin menilai perlu kehati-hatian ekstra. Dalam konteks inilah, koordinasi dengan Yordania dan negara-negara anggota Dewan Perdamaian menjadi sangat penting. Sinergi multilateral akan memperkecil resiko mispersepsi dan meningkatkan efektivitas misi. Kunjungan ke Amman juga memperlihatkan bagaimana diplomasi modern tidak lagi berdiri pada satu pilar saja. Ia adalah kombinasi antara diplomasi politik, ekonomi, pertahanan, dan simbolik. Indonesia dan Yordania membahas investasi energi di satu sisi serta pengiriman pasukan perdamaian di sisi lain. Keduanya berjalan beriringan. Hubungan ekonomi yang kuat dapat menjadi fondasi stabilitas politik. Sebaliknya, kerjasama keamanan dapat membuka ruang bagi kolaborasi ekonomi yang lebih luas. Keberangkatan Presiden Prabowo dari Amman menuju Uni Emirat Arab menandai kelanjutan diplomasi maraton yang dilakukan dalam satu pekan. Uni Emirat Arab memiliki pengaruh signifikan di kawasan Teluk.
Dukungan atau setidaknya pemahaman dari negara tersebut terhadap inisiatif Dewan Perdamaian akan sangat berarti. Jika semakin banyak negara Timur Tengah menyatakan dukungan, maka posisi Indonesia dalam forum internasional akan semakin kokoh. Pada akhirnya, pertemuan di Istana Basman mencerminkan dinamika baru peran Indonesia di panggung global. Negara ini berusaha mengartikulasikan politik luar negeri yang tidak hanya idealistis, tetapi juga pragmatis dan implementatif. Komitmen terhadap kemerdekaan Palestina ditegaskan kembali, namun disertai langkah konkret yang terukur. Hubungan bilateral dengan Yordania diperkuat tidak hanya dalam retorika, tetapi dalam proyek kerjasama nyata. Dunia akan menunggu bagaimana realisasi rencana 8.000 pasukan perdamaian tersebut. Apakah akan terwujud dalam waktu dekat atau melalui tahapan panjang negosiasi internasional, semuanya bergantung pada dinamika yang berkembang. Namun satu hal yang jelas, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II telah mengirim sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia. Di tengah ketidakpastian global, sinyal tersebut memiliki arti strategis yang tidak kecil. Indonesia tidak sekedar menjadi penonton sejarah, tetapi berusaha menjadi bagian dari penulisnya.